Nah, ini ada yang 98. 98 itu salah 2 ya. Tapi nanti kita lihat apakah dia salah 2 atau memang salah tidak salah. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan sebentar. Nah, oke, saya mengurut dulu dari apa? Dari kisi-kisi. Dari kisi-kisi begini. Apa yang Anda dapatkan di kisi-kisi untuk nurse itu semuanya ada. Semuanya ada kecuali yang tidak ada kayak SDGs dan lain sebagainya. Misalnya undang-undang itu nggak ada, kemudian RPJMN itu juga tidak ada. Tapi kalau misalnya kayak cerdik, germas, PTM itu ada, Dan yang saya himbau kepada Anda, materi apa yang harus dibaca duluan? Materi-materi adalah penyakit yang ada di Indonesia yang sekarang lagi tren di Indonesia. Ya. Seperti apa? Jantung koroner, sarapan, termasuk juga COVID di dalamnya. Yang membedakan Anda dengan D3 adalah di Anda ada banyak sekali penjelasan atau soal-soal yang berhubungan dengan kemampuan kognitif dan konseptual. Itu lebih banyak di Anda dibanding keterampilan-keterampilan. Tetapi bukan berarti keterampilan tidak ada, keterampilan ada. Tetapi yang lebih banyak adalah terkait dengan konseptual. Misalnya apa? Menentukan masalah, membuat perencanaan, mengevaluasi, dan lain sebagainya. Ya. Termasuk juga di manajemen. Manajemen juga Anda harus ada. Anda pun ada di perseptorship dan mentor. Jadi Anda harus siap. Tidak ada urusan dengan Anda masih baru, tetapi memang kompetensi dari seorang S1 adalah harus bisa menjadi seorang perseptor. Ya, jadi tidak ada urusan dengan saya kan masih baru masa harus jadi CI, nggak ada urusan dengan itu. Itu sudah kompetensi Anda, ya. Nah, kemudian seorang pasien 67 tahun mengeluh tadi kencing, hasil periksa menunjukkan urin sedikit-sedikit saat ditekan vesik uriner terhadap baru teman adanya sakit. Nah, di sini kalau misalnya USG prostat besar, rencana dilakukan tuh, ya pertanyaannya pakai apa ya? Tergantung lah, pakai yang besi atau baja atau yang silikon. Yang penting pemasangan kateter. Tidak ada urusan dengan itu. Ya, yang pasti bahwa ada penumpukan cairan yang dibuat kalau misalkan cairannya ini dibiarkan, ini akan menjadi hidronephrosis, menjadi kerusakan di bagian ginjalnya. Ya, balotemen menunjukkan balotemen tidak hanya ada cairan di sini, tetapi di balotemen juga menunjukkan, balotemen itu menunjukkan cairan tidak hanya pada ini, tetapi pada asites juga pada ibu-ibu yang hamil juga tanda bukan pasti kehamilan juga ada balotemen. Oke, ini sudah jelas. Apa yang harus Anda ketahui dari SOP-nya? Ya, SOP-nya Anda harus Untuk SOP Anda harus paham, jelas di sini pemasangan kateter juga harus paham, pemasangan infus juga harus paham SOP-nya. Materinya di mana ada KDM 2. KDM 2 sudah saya berikan, go. Kemudian kateter juga Anda harus paham, pemberian diuretik. Kalau sudah pemberian diuretik, apa yang harus dilihat? Labnya apa yang harus dilihat kalau setelah pemberian diuretik? Kemudian analgesik. Analgesiknya kalau skalanya berapa baru diberikan analgesik. Harus dicek ya. Kemudian lanjutnya ini. Ingat sekali lagi saya mengatakan pada Anda sini dikit berat badan meningkat. Ini udah jelas. Kita tidak usah pusing-pusing.
Kalau keluhan utama, 90% dari keluhan utama itu menjadi 90% keluhan utama itu menjadi masalah utama. Kalau di sini kita terkait dengan cairan, maka cari aja oleh Anda kebutuhan cairan. Berarti nutrisi tercoret, integritas coret, infeksi coret, tinggal pilihannya 2. Yang betul adalah ini. Itu saja supaya cepat dalam mengerjakan soal. Keluhan utama selalu menjadi masalah utama. Oke. Kemudian yang selanjutnya soalnya silakan ada yang memberikan tanggapan. Nah, di sini yang dilihat adalah ini. Yang dilihat adalah ini, yang dilihat. Ini nih, ada perdarahan subdural. Perdarahan subdural kira-kira kenapa? Perdarahan subdural tidak diceritakan. Subdural itu lebih dari 50 mili atau enggak? 50 cc ya. 50 cc, 50 cc atau enggak? Cc atau enggak? Enggak ada urusan. Kalau perdarahannya kurang dari 50 ya enggak masalah, enggak akan ada apa-apa. Ya, kurang dari 50 enggak masalah. Kalau kita di sini lihat di sininya terdapat perdarahan hidung, memar, dan lain sebagainya. Memang kalau misalnya dijelaskan, misalnya tanda-tanda perdarahan bagian temporalis, lateral bagian bawah pergelangan tangan, ini ada tanda-tanda fraktur ini enggak? Ada tanda-tanda fraktur di basic krani ini enggak? Tanda-tandanya. Ada nggak tanda-tandanya? Ada. Karena jawaban bisa saja salah. Kalau kita sudah membedah. Ada nggak tanda-tandanya? Perdarahan hidung, epistaksis cuma perdarahan hidungnya. Pecah udah. Laserasi. Nah, ini. Laserasi. Kalau ada perlukaan, kuncinya ya, kuncinya ini. Kalau ada perlukaan di atas klavikula, di atas klavikula ke atas maksudnya, klavikula ke atas itu, dan ada riwayat trauma, berarti memang pasiennya mengalami gangguan cedera di basic krani, resikonya ya. Tetapi perhatikan di sini, Anda harus jeli. Di sini gangguannya adalah perifer. Perifer itu gangguannya bukan cerebral. Jadi jawabannya adalah ini masih. Tetapi kalau di sini adalah cerebral, maka jawabannya adalah yang ada yang jong, nggak ada yang jong. Cocok tapi ya rada lari di semahan. Ada yang jong jawabannya. Hati-hati di sini perifer bukan cerebral. Kalau cerebral benar jawabannya. Tapi kalau perifer nanti dulu bro. Ya. Gitu ya. Hati-hati. Oke, lanjutkan. Nah ini. Kalau tahun kemarin banyak. Oh ya, P3K yang kompetensi teknisnya itu banyak keluar gawat darurat. Oke ya. Jadi ya apa sih yang menandakan dengan pola napas di mana? Pola napas di mana sih? Jawabannya yang mana sih? Nanya yang mana? Nanti aja lah dijawab pertanyaannya nanti ya. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di sini itu ada ini.
Perhatikan ini sudah positif. Berarti yang jadi masalah apa? Menjadi masalah berarti airway, yang jadi masalah berarti airways, gitu yang jadi masalah. Yang jadi masalah airway mana? Ya, tentunya kalau Anda tahu airway bermasalah, Anda tidak akan memilih infus dong, tidak akan kateter dong. Ya, oke lah. Tetapi kalau airway yang oksigen itu di breathing, yang ini tuh di breathing bukan di ini kan di breathing, bukan di airway oksigen itu. Ini juga sama. Oh, tiba-tiba ventilator, kan? Jadi harusnya di sini adalah menggunakan intubasi, tetapi tidak ada intubasi. Ini yang jelas berarti yang ini memasang airway, orofaringeal airway. Karena walaupun seharusnya itu indikasi untuk intubasi. Oke, ya logikanya begitu saja. Yang ini, nah apa ini? Ini suhunya sudah tinggi, ini suhunya sudah di atas 38,5. Kalau di atas 38,5 utamakan suhu. Kalau suhu utamakan napas masih normal, suhu. Kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada masalah di ABC, tidak ada, betul otomatis utamakan suhu. Oke, ini sudah jelas. Tidak ada yang harus kita perdebatkan. Kemudian ini kecemasan pendukung subjektif, yang kata-katanya adalah subjektif. Subjektif berarti yang diomongkan oleh pasien. Yang terkait dengan kecemasan berarti takut dioperasi. Oke, tidak. Kemudian yang ini apa datanya? Pas stadium 4, paru stadium 4, dia mengatakan ingin pulang ke rumah dan mengatakan dokter salah mendiagnosa. Berarti denial, menyangkal. Nah, kan sudah ada jelas. Stadium 4 sudah dijelasin, ya. Kemudian ini maksudnya gini, logika berpikir pembuat soal gini. Saya kasih ini. Kasih ini. Gini. Di soal kita tidak bisa membuat interpretasi di luar data yang diberikan. Misalnya di sini ya. Mana yang tadi? Oh, ini. Kita tidak bisa membuat orientasi ataupun interpretasi data di luar ini. Seharusnya saya bilang tadi kalau 8, berarti seharusnya adalah intubasi 8. Jelas ya? 8 intubasi. Tetapi di sini di dalam soal itu tidak dijelaskan adanya atau di pilihan jawaban intubasi tidak ada. Karena masalahnya adalah saluran napas, maka kita menggunakan mana tindakan yang dilakukan untuk membuka jalan napas. Yang adapun membuka jalan napas ada 2, definitif dan non-definitif. Orofaringeal airway itu bukan definitif. Yang definitifnya adalah yang intubasi. Tapi karena ini adalah untuk membuka jalan napas, maka pasien harus dipasang orofaringeal, bukan dikasih oksigen. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, oke lah. Misalkan tangan kiri bisa tiba-tiba bicara tidak jelas tiba-tiba. Bicara berarti penurunan dong. Penurunan di sini. Kaitannya pengkajian, setelah itu pengkajian GCS ya. Jadi kuncinya di sana aja. Ya, kuncinya di sana. Bicara tiba-tiba tidak jelas, artinya ada penurunan kesadaran dong. Logikanya kayak gitu.
Mudah-mudahan paham. Mana tadi ya? Oh, ini sudah. Oh, ini. Ini pasiennya udah jelas lah ya. G2P1A0, ini pasien sedang hamil. Tensinya tinggi, udimnya ada, kemudian laboratorium PLTI-nya urinnya ada, maka ya inilah. Ada tandanya ini berarti udah eklamsi resiko. Ini masih preeklamsi, tapi kalau udah ada gejala eklamsi. Oke, udah jelas. Kemudian tuh. Usia 28 G3P1A0 masuk UGD dan keluar darah dari vagina sejak 30 menit yang lalu. Darah yang keluar berwarna merah segar dan semakin banyak. Cemas, keadaan di sini UGD melakukan kajian dapat usia kehamilan 28 minggu. Dari hasil pemeriksaan didapatkan uterus tidak terabat keras dan tegang, tidak nyeri, kepala janin belum masuk PAP. Hasil laboratorium HB10 deposit 7.000, deposit 1.500, 150.000. Apakah dia bisa perawatan pada kasus tersebut? Perdarahan ya, perdarahan. Ya, kita tidak ada tanda-tanda ini loh, ada tanda janin nggak ada ya, janin nggak ada, tidak ada. Kemudian ini darah segar. UGD tadi sama ya. Apa kita perawatan utama jadi kontrol perdarahan. Ya, kontrol perdarahan. Kemudian yang ini lebih dari 500 cc dan sudah pulang ke rumah, keluar perdarahan dari vagina, berarti ada tertinggal ya, ada tertinggal. Ada kotilodon. Jumlah kotilodon berapa? Jumlah kotilodon berapa? Normalnya. Jumlah kotilodon berapa normalnya? Masih ingat? Sampai 16 sampai berapa? Itu yang ketinggalan ya. Bagi pasiennya perdarahan, penyebab. Kalau di hukum nggak akan ada nih penyebab, tanya penyebab kayak gini. Nah, ya penyebab dari perdarahan kan, kasusnya perdarahan pasiennya kan, masa perdarahan lagi judulnya. Pucat, jadi solusio placenta yang tertinggal. Ini dibawa pulang perdarahan juga, perdarahan berarti defisit cairan. Ini tidak usah diperdebatkan. Kalau ini bentar. Bentar. Siapa yang belum lahir? Solusio atau placenta previa? Bentar. Saya cek ulang ya. Bentar. Nggak mungkin ruptur uteri, nggak mungkin ruptur uteri. Berarti ada kalau ada perdarahan, ada bagian yang tertinggal itu apa ya? Oke, kalau solusio nggak mungkin ya. Solusio placenta artinya placentanya sebelum lahir ya. Benar. Oke, clear. Berarti perdarahan. Clear ya? Sudah jelas. Dibenarkan. Yang benar ini benar. Lupa saya. Clear? Retensio, salah. Benar, retensio. Oke, tertinggal retensi. Benar. Clear ya nomor ini? Oke, maklum nih bukan Mang Bidan. Kalau ini jelas sudah tidak ada masalah, defisit cairan tidak ada. Nah, lihat coba di sini.
Kalau di sini 32 10 hari baru melahirkan anak kedua. Loh, kok malah saya out ya? Bentar, kok saya gagal masuk, Teman-teman masih kelihatan saya menjelaskan? Masih Pak, masih Pak. Oh, ya. Masih Pak, masih Ada Pak. pemberitahuan bahwa saya harus ke perasaan saya nggak pakai. Masih Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini anak kedua di rumah bidan, malam hari mengeluh nyeri dan panas saat kencing. Oh ini, di kita suhunya udah jelas ya, mengarah berarti data penunjang menegakkan infeksi berarti leukositol ya. Mana jadi HB? Ini usia 2 bulan, di sini ada suhunya naik nih, suhunya naik. Udah jelas tadi suhunya kalau di atas 38,5 berarti yang kita angkat adalah hiperterminya, maka ini kolaborasi. Betul. Nah, ini apa ini jawabannya? Nanti kita ada takut salah. Baru 2 minggu mengalami keguguran. Dokter menyarankan pada ibu dan suami untuk tidak cepat punya anak dulu sebelum P pulih benar sembuh. Suami bertanya kepada perawat video kehamilan dalam waktu sementara ini, apa alat kontrasepsi yang mereka harus gunakan? Ya kalau kepaksa ya kondom dulu ya, kondom. Karena nggak mungkin suntik karena harus selesai, udah bersih mestinya ya. 2 minggu sudah bersih belum? Ya kalau logikanya nggak mungkin tidak KB dulu lah ya, kalender paling 2 kondom yang tidak ada hubungannya dengan hormonal. Oke, kemudian, nah ini kait apa jadi masalahnya di sini? Nih di sini ada tulisan badan gemuk. Badan gemuk artinya kalau dikasih hormonal itu pasti membuat pasiennya gemuk. Dan ini pun tidak berpengaruh terhadap ASI. Jadi yang suntik implan kondom ya enggak. Iya sih benar, iya sih logikanya benar sih. Kondom boleh sebenarnya boleh, karena tidak mengganggu. Tapi di sini kriteria tidak mengeluarkan biaya banyak, boleh kondom boleh, boleh. Jadi jawabannya bisa IUD, bisa kondom jawabannya. Dan tidak banyak. Itu yang menyedihkan kalau setiap kita ke atau Indomaret itu ada tuh terpampang di kondom. Dibeli anak-anak sampai nanya itu apa, bingung kita jelasin. Yang tidak ribet, tidak mengurangi produksi, berarti tidak mengurangi tidak menggunakan hormonal. Jadi yang betul bisa kondom dan IUD. Kemudian, nah ini, kalau apa ini ada retraksi dinding dada dan cuping hidung. Ini sudah pasti pola napas. Pola napas saja itu udah selesai. Kata kunci, materinya di kata kunci, baca di kata kunci ya materinya. Kata kunci, udah jelas. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara membedakannya? Kalau ada cuping hidung dan retraksi itu sudah pola napas. Kemudian, nah ini seorang anak divonis double kanker ganas. Keluarga sang anak sangat cemas dan takut. Untuk mengurangi kecemasan, ketakutan orang tua, perawat membantu dengan cara memberikan alamat atau kontak person tempat perkumpulan orang tua dengan anak penderita kanker. Apakah bentuk intervensi perawatan itu suportif? Jadi mediator, suportif, memberikan yang peer, gitu ya, orang-orang yang memiliki nasib sama, namanya peer, berarti itu dukungan ya, peer, nah, suportif. Nah, kemudian, nah ini kondisi dehidrasi, kesadaran menurun, juga penurunan kesadaran, hipoperfusi, benar ya. Kelainan fungsi kelelahan jantung, nggak ada kelelahan jantung, gimana?
menyatakan kelelahan jantung. Volume yang menurun, penurunan volume vaskuler. Ya. Kemudian seorang perawat menjelaskan tentang pemberian insulin pada orang tua anak. Apakah yang pertama kali dijelaskan oleh perawat pada orang tua? Prinsip benar, prinsip cara enggak dari awal dulu, prinsip septis yang harus dijelaskan. Cara menyuntik, tidak jenis penyuntikan, cara nyuntik septik dulu ya. Kemudian bagaimana cara melakukan recruiting? Nyentuh di pinggir, puting, refleks. Sudah jelas itu. Oh ya, refleks yang fisiologis dan non fisiologis pada anak harus paham ya. Fisiologis, non fisiologis. Misalkan Babinski hilang pada usia berapa? Anda harus hilang, harus hilang. Harus apa itu? Babinski, routing, saking, apa itu? Nah, apa itu artinya? Ya. Kemudian seorang anak dirawat 6 hari karena mengalami kejang, sedang kompos mentis, ekstremitas bawah lumpuh dan tidak bisa mengontrol BAK. Apa ya yang dilakukan? Masalahnya apa? Pencegahan cedera. Pencegahan cedera artinya mungkin karena dia tidak bisa berjalan ataupun menggerakkan tubuh, menghalang tempat tidur. Orang lumpuh, gimana coba? Emang mau kemana dia? Kemudian menjaga tempat tidur miring kiri, miring kanan. Ya. Kebersihannya ya iya, kebersihannya kan ada kompor di sana. Itu kebersihan juga kan. Terus kalau pakai bed plank, orang lumpuh nggak akan kapal kemana-mana dia. Ya. Pencegahan cedera, gitu ya. Pencegahan. Ya. Kemudian bagaimana cara Anda mengetahui anak itu ikterus? Ya, di sklera dulu dong, di bagian di sklera, jangan dulu ke ini, jangan dulu ke nih. Ada pertanyaan, lawang pasiennya lumpuh, cedera itu berarti yang logikanya pasiennya lumpuh tidak mengontrol itu bisa cedera itu bisa decubitus. Ya. Gini sudah Ronhi. Nah, ini kata-kata Ronhi pasti ngacunya ke bersihan jalan nafas. Ada di kunci. Jangan hanya dari mana judulnya. Ada di kunci. Di e-booknya sudah saya berikan. Kemudian, ya, ini lihat perbandingan HB. HT mana HB? Oh, ini mah hanya pemburuan diagnostik. HB, HT sama dengan mana. HT sama dengan 3 kali HB. Jadi kalau HB-nya 12, maka kemungkinan HT-nya itu adalah kurang lebih 36. Kalau HB-nya 13, kemudian HT-nya misalnya jadi 43, ini lebih ya naik, artinya ini naik. Ini berarti terjadi kebocoran plasma, kebocoran plasma ya. Ya. Begitu. Hematokrit. Nah, tadi dilihat GCS-nya turun, kemudian CT scan perdarahan di area batang otak, anisokor, udahlah, perfusi cerebral. Kemudian ganggu di sini, coba kalau ada pertukaran gas tandanya apa? Apakah benar pertukaran gas? Seorang perempuan dengan keluhan sesak napas dari hasil pengajian diabetes, tekanan darah segini, kemudian KVP di sana. Ronhi, kemudian dyspnea, paroxysmal nocturnal dyspnea, tegangan galop, jantung pada tampak lemah dibantu perawat, keluar mengatakan bahwa
Saat di rumah tiba-tiba sesak dan tidak segera dapat hilang walaupun didudukan. Sesak disertai batuk yang dan encer berwarna pink. Kalau berwarna pink artinya ada tekanan hormonalnya itu tinggi. Hormonalnya tinggi. Ya, hormonalnya tinggi. Ada pink nih di sini. Berbusa pink. Tekanan intrapulmonalnya tinggi banget berarti. Nah, ini juga kelebihan cairan sebenarnya ya. Masalah keperawatan di atas berarti kalau pulmonal, tekanan pulmonnya tinggi, berarti tidak bisa dong perpindahan cairan. Perpindahan gas. Karena walaupun nggak ada AGD, di sini nggak ada AGD kan? Iya, tapi nggak ada AGD, tetapi di sini ada menunjukkan tekanan intrapulmonalnya tinggi. Karena apa? Busa berwarna pink keluar merembes tuh. Ya. Oke. Ini seorang laki-laki 72 tahun dirawat di ruang IG gawat darurat. Itu ST depresi artinya apa? Ada yang tahu nggak ST depresi artinya apa? ST depresi artinya apa? ST depresi apa? ST depresi. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. ST ada mana non STEMI ST. Non STEMI. ST elevasi STEMI dong. STEMI dong. Kan juga ini ST depresi. Kemudian LED P2, P3 itu berarti di mana? P2 sama P3 di mana kira-kira? P2 dan P3 di mana kira-kira? Ayo teman-teman semangat, itu ada yang nilainya 485 ya. Ada yang nilainya 485. Anterior. Iya, hafalin. Ronyi basa-basa saat dilakukan triase, perawat telah memberikan tindakan stabilisasi hemodinamik dan penanganan. Jadi, apakah perawatan lanjutan yang tepat pada kasus tersebut? Jadi kita melihat responnya. Enggak penggagian. Kan ini sudah dikasih nyeri. Penanganan nyeri, berarti kita melihat respon. Kemudian, luka terbuka, ingat selalu ABC. Selalu ABC. Luka terbuka berarti C. Hentikan sumber perdarahan. Kemudian, kalau ini gulanya sekian, bisa planning, jawab pasien sebagai disabilitas, atau perawat menyusun rencana pendidikan kesehatan. Apakah pendidikan kesehatan yang diberikan? Karena pasiennya gula darahnya masih tinggi, masih menunjukkan adanya polipagi, poliripsi, berat badan menurun, maka berarti kita harus diet yang diutamakan. Diet loh, karena ada datanya di sini, datanya di sini. Kemudian ini
urin 30 per jam. BB-nya berapa ya? Oke, kita lihat live jalannya. Kemudian orang tua, perempuan berusia 1 tahun dibawa orang tua ke unit gawat darurat dengan pulang muntah-muntah diare 2 hari. Ibunya anak buang air lebih dari 3 kali dengan posisi cair dan lendir anak setiap makan dan minum muntah. Kemudian pada saat penggajian nadi 120, aspirasi 30, urin output 30 cc per jam, kanan darah turun, anak nambah lesu, sekitar anus dan merah lecet, maka masalahnya benarkah shock hipovolemik? Nadi anak 101 tahun benarkah? Normal 120? Benarkah? Masih normal ya. Jadi tetap masih gangguan. Jadi belum shock hipovolemik dong. Belum shock hipovolemik ya. Belum shock hipovolemik. Jadi yang betul adalah gangguan keseimbang cairan dan elektrolit. Kemudian yang selanjutnya aspilet, rasional aspilet aja berarti antiplatelet ya, aspilet sudah jelas. Kemudian klasifikasi keluarga, jadi yang dibaca dalam mulai pertanyaannya dulu, baru kemudian kasusnya. Yang dilihat anak pertama, klasifikasi keluarga anak 12 tahun berarti keluarga keluarga anak sekolah atau keluarga. Oke, udah jelas. Kemudian udah. Sebuah keluarga perempuan 12 tahun masih ya, di keluarga masih bingung bersalah kejadian menimpa anaknya 2 hari sebelum kejadian. Keluarga tidak merasa curiga terhadap demam, bintik-bintik merah yang puju pada kulit anak. Mereka menganggap hanya sebatas kejadian kena ulat bulu. Selama dirawat, puskesmas anak terlihat sangat lemah, tidak mau makan, dan minum susu. Diagnosa keperawatan tersebut adalah perawatan keluarga ya. Anak yang sakit ya, anak yang sakit dengan keluarga. Ya. Keluarga dengan anak yang menderita DTM sakit ya. Kemudian yang ini kemungkinan tidak aplikasi pembelajaran ya ada, harus ada. Perhatikan di sini. Seorang ibu di posyandu diberikan penjelasan oleh perawat tentang cara menyusui yang benar. Penjelasan cara menyusui berarti terkait dengan cognitive learning. Menambah pengetahuan itu kognitif. Ya, cognitive learning. Kemudian ini sebuah keluarga sudah 36, istrinya 34, anak pertama 12 tahun, anak kedua 5 tahun. Tuan bekerja sebagai pedagang kain keliling, suku Sunda beragama Islam dan penghasilan 800.000 per bulan. Interaksi keluarga sering dilakukan malam hari, anggota keluarga saling mendukung, suami berperan sebagai kepala keluarga, dan keluarga menerapkan nilai agama pada setiap anggota keluarganya. Apakah perlu ditanyakan tentang struktur kasus di atas? Pola komunikasi, ya, struktur nilai, karena di sini dijelaskan adanya norma, ada kekuatan keluarga, perannya bagaimana, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian sebagai salah satu terapi pelaksanaan hipertensi, obat antihipertensi sering terabaikan pengawasannya di masyarakat. Bagi lansia, ini umumnya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan kesehatan, menurunnya daya ingat, dan kurangnya dukungan dari keluarga. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh perawat untuk mengatasi masalah tersebut?
Nah, tetap berarti perawatan kepada yang sakit ya, jadi kesehatan tentang perawatan hipertensi. Kemudian seorang perempuan 67 tahun dirawat di sebuah pantiweda dengan masalah inkontinensia. Perawat melaksanakan teka-teki rutin intermittent untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah hasil yang diharapkan? Ya, bebas lah ya. Bebas dari bocor. Ya, bebas dari bocor. Kemudian seorang lansia 78 tahun bersama keluarga diantar datang ke puskesmas mendapat pengobatan atas nyeri lambung yang ia derita selama 2 bulan terakhir. Lansia tersebut menyatakan bahwa ia sering tidak makan karena tidak ada makanan dan keluarga tidak memperhatikan kondisi kesehatannya. Apakah yang sedang dialami lansia? Mengabaikan, ignoran. Jadi tidak diabaikan tidak diurus oleh keluarganya. Kemarin yang di Malang itu ramai ya? Yang di Malang yang di mana ya? Yang ibu yang dibuang itu ignoran, atau ignoran, diabaikan. Ya. Kemudian selanjutnya Perkesmas pada masyarakat diharapkan menjadi sarana pemecahan kesehatan masyarakat yang ada di masyarakat. Untuk menjamin pencapaian tersebut dibutuhkan sumber daya manusia kesehatan yang mampu menjalankan program. Maka perlu dibuat beberapa alternatif strategi dalam acuan rangkaian pemecahan masalah sebagai wujud peningkatan kemampuan keterampilan puskesmas. Apakah strategi tersebut? Tetap untuk meningkatkan kemampuan kognitif maka dibutuhkan pelatihan. Ini hal yang tidak terlalu sulit lah. Insya Allah bisa kalau ada soal seperti ini. Nah, ini program K1 itu apa? Program puskesmas mendukung program puskesmas, terutama dalam pencapaian cakupan kesehatan ibu dan anak, kunjungan ke-1 dan kunjungan ke-4 ya, imunisasi itu K1 dan K4. Kemudian hasil pemantauan terhadap pencapaian indikator kinerja menjadi masukan untuk perbaikan peningkatan kinerja perawat sebagai berikut. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan. Untuk penilaian dilaksanakan minimal setiap akhir tahun dan hasilnya digunakan sebagai masukan dalam perencanaan kegiatan Perkesmas pada tahun berikutnya. Nah, ini 3 bulan sekali ya, kalau ini udah jelas aturannya. Nasution sebagai kepala ruangan rawat inap melakukan penyusunan program kerja, itu pasti perencanaan. Ini nggak ada di D3, adanya di Anda. Kemudian Larry sebagai perawat pelaksana ICU, salah satu rumah sakit ternama di Kota Bandung, menyampaikan keluhan dan pendapat tentang ketidakpuasan dalam hal salary. Ia berniat mengajukan protes kepada manajemen unit. Ms. A selaku kepala ruangan memberikan pandangan yang untuk tidak melakukan hal itu dengan berbagai argumen, cukup melalui dirinya keluhan tersebut akan disampaikan kepada manajer. Maka tinjauan fungsi manajer termasuk dari apa? Argumen melalui dirinya. Argu berarti dia mempengaruhi. Influence the other to reach the goal, mempengaruhi orang-orang untuk mencapai tujuan. Itu fungsi manajemen, ya, mempengaruhi. Kemudian kenapa tidak mengarahkan? Mengarahkan itu direction. Direction itu harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau direction itu gini contohnya, mengapa tidak direction? Oh, kalau kamu mau ke manajer, nah kamu harus ke sana, no, ke situ, kamu harus membawa ini, dan nanti silakan langsung ke manajer. Tapi dia menghalangi supaya tidak berangkat ke manajer, tapi lebih baik dia diobrolkan dengan dia sebagai kepala ruangan. Dan cara dia dengan memberikan argumentasi, maka itu dia disebut mempengaruhi orang lain, bukan mengarahkan. Beda ya. Mengarahkan itu kayak directing. Oke, silakan kamu seperti itu. Mempersilahkan directing itu. Mengarahkan itu.
direktur orangnya itu, ya. Kemudian Victor kelurahan Blimbing melakukan analisis penyebab masalah. Kalau penyebab masalah, fishbone analisis. Kalau SWOT menganalisis kekuatan dan kelemahan kita aja. Ya. Kemudian nah, halusinasi. Mendengar suara aneh udah halusinasi. Kalau ada yang mendengar suara aneh, berarti halusinasi. Mendengar, melihat, merasakan, itu halusinasi ya. Kemudian laki-laki dibawa ke rumah jiwa dengan dipegang oleh 5 orang keluarganya, muka merah, berkeringat, pakaian kotor, meludah setiap orang yang cuma mendekati, sekali tertawa tanpa stimulus. Kalau membahayakan ya dikekang. Ya sulit lah mengontrol marah asertif itu kalau pasiennya sudah stabil. Kalau pasien sudah stabil. Kalau yang lagi marah-marah ngamuk kayak gitu gimana bisa asertif? Amankan diri sendiri 70 cm. Ingat 70 cm jarak dengan orang seperti itu. Jangan sampai Anda kena tonjok pasien. Ya ini udah minum dulu ini. Udah minum terus. Kemudian seorang wanita berusia 40 tahun dirawat di rumah jiwa sejak 3 hari yang lalu. Menurut data yang didapatkan dari keluarga, dia dibawa ke rumah sakit karena marah-marah, bicara sendiri, menyendiri, dan tidak mau diajak bicara. Pada saat interaksi, perawat sering menghindari kontak. Sekali menoleh dan tersenyum seolah-olah ada objek di sebelahnya. Glenn menyangka mendengar atau melihat sesuatu. Nah, kemudian, apakah yang Anda tanyakan dalam pengajian lanjutan untuk mengidentifikasi masalah Glenn? Ya, berarti kita mencari isinya apa? Perilaku yang tidak wajar yang ditunjukkan. Alasannya apa? Kalau gitu, karena kan dia menyangka. Alasannya apa? Alasan Glenn marah-marah? Enggak. Saat berinteraksi, ingat perawat you and now. Jadi sekarang yang ada sekarang. Oke, teman-teman, nanti sore. Anda itu sore ya? Nges itu sore ya? Saya malah lupa lagi. Nges itu sore, nanti kita lanjutkan pembahasan soal supaya mantap. Saya lihat ada teman-teman di grup sedang ngeribut. Ternyata ada yang top skornya tinggi banget. 480-an. Luar biasa. Semoga Anda pun bisa mendapatkan skor tinggi. 400 di atas 450. Mantap itu 450. Ya, sampai di sini teman-teman. Nanti persepsi nanti ada nanti ya. Nanti kita mudah-mudahan saya ada bikin soal tentang itu. Silakan nanti kita buatkan juga. Terima kasih untuk hari ini atas perhatiannya. Nanti kita siapkan materi-materi apa. Saya sebenarnya lagi nunggu FR. Nanti kan kita bisa melihat gambarannya. Jadi soal-soal saya arahkan ke sana. Nah, kalau ada FR kasih saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di grup. Saya juga nanti kita ngomong ngobrol di grup karena ternyata banyak yang nilainya tinggi-tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.